Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan mengenai analisis laporan keuangan pada manufaktur. Di sini ada anggota kelompok. Ada Rinawi Daningsih, Silmi Fatimah, dan saya, Resti Robani Kurniawan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakangnya dulu, yaitu industri tekstil merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia yang berkontribusi besar terhadap ekspor, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan industri manufaktur. Sering dengan meningkatnya permintaan akan produk tekstil baik untuk kebutuhan domestik maupun internasional. Perusahaan manufaktur tekstil memiliki peluang besar untuk berkembang dan berinovasi. Namun, persaingan yang ketat serta dinamika pasar global menuntut perusahaan untuk memiliki strategi bisnis yang solid, efisiensi produk yang tinggi, serta pengelolaan keuangan yang baik. Lalu ada tujuan perusahaan dibentuk. Yang pertama, memproduksi tekstil berkualitas tinggi, yaitu perusahaan berkomitmen untuk menghasilkan produk tekstil dengan standar kualitas tinggi yang memenuhi kebutuhan industri fashion, garment, dan perlengkapan rumah tangga. Lalu untuk yang kedua ada meningkatkan efisiensi dan inovasi produksi, yaitu dengan menerapkan teknologi manufaktur modern dan sistem produksi yang efisien. PT Keluarga Sejahtera bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya operasional. Dan untuk yang ketiga, ada mengoptimalkan pengelolaan keuangan, yaitu melalui analisis laporan keuangan yang kompresif. Perusahaan dapat meningkatkan profitabilitas, mengelola arus kas dengan baik, serta memitigasi resiko keuangan yang mungkin terjadi. Lalu, untuk yang keempat ada mendukung keberlanjutan dan ramah lingkungan. PT Keluarga Sejahtera berkomitmen untuk menerapkan praktik produksi yang ramah lingkungan dengan mengurangi limbah industri serta menggunakan bahan baku yang berkelanjutan. Untuk yang kelima, ada menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan karyawan, yaitu dengan berkembangnya perusahaan, PT Keluarga Sejahtera turut berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja serta memberikan kesejahteraan yang lebih baik lagi bagi karyawan dan masyarakat sekitar. Lalu untuk yang keenam, yang terakhir, ada memperluas pasar domestik dan internasional, yaitu melalui strategi pemasaran yang efektif dan ekspansi bisnis. Perusahaan bertujuan untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing produk tekstil Indonesia di tingkat global. Lalu ada definisi perusahaan, yaitu perusahaan adalah suatu entitas atau organisasi yang menjalankan aktivitas usaha untuk menghasilkan barang atau jasa dengan tujuan utama memperoleh keuntungan. Lalu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI, perusahaan adalah badan usaha yang menjalankan suatu jenis usaha dalam rangka memperoleh keuntungan. Dalam hal ini, PT Keluarga Sejahtera adalah sebuah badan usaha yang didirikan untuk beroperasi dalam bidang manufaktur tekstil dengan fokus pada produksi berbagai jenis kain dan bahan tekstil yang digunakan dalam industri garment, fashion, dan kebutuhan lainnya. Perusahaan sebagai entitas bisnis memiliki struktur organisasi dan sistem yang mendukung kegiatan operasionalnya. Struktur organisasi ini umumnya terdiri dari berbagai departemen, seperti produksi, pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, dan lainnya. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, PT Keluarga Sejahtera memiliki peran penting dalam rantai pasok tekstil dengan menghasilkan produk berkualitas yang dibutuhkan oleh industri lain dan konsumen akhir. Lalu ada definisi perusahaan manufaktur, yaitu perusahaan manufaktur adalah jenis perusahaan yang mengubah bahan baku menjadi produk jadi melalui berbagai proses produksi. Proses produksi ini melibatkan penggunaan tenaga kerja, teknologi, dan mesin untuk mengolah bahan baku menjadi barang yang siap digunakan oleh konsumen atau digunakan dalam proses produksi lebih lanjut oleh perusahaan lain. Menurut Kotler dan Keller 2016, manufaktur merupakan kegiatan produksi yang melibatkan pengolahan bahan baku menjadi barang jadi melalui berbagai tahapan proses yang terorganisir dan terstruktur.
Lalu ada definisi industri tekstil. Industri tekstil adalah sektor industri yang berfokus pada produksi serat, benang, kain, dan produk tekstil lainnya. Sebagai salah satu industri yang memiliki sejarah panjang di dunia, industri tekstil melibatkan berbagai tahapan mulai dari pengolahan bahan baku alami atau sintetis seperti kapas, wool, dan polyester, hingga pemrosesan menjadi produk tekstil siap pakai. Menurut World Trade Organization atau WTO, industri tekstil mencakup semua tahapan produksi dari serat hingga pembuatan barang tekstil yang digunakan untuk keperluan industrinya, pakaian, rumah tangga, dan sektor lainnya. Lalu ada definisi laporan keuangan dalam perusahaan manufaktur. Laporan keuangan adalah alat-alat yang digunakan oleh perusahaan untuk mengkomunikasikan informasi terkait kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti manajemen, investor, kreditor, dan regulator. Menurut Standar Akuntansi Keuangan atau SAK, laporan keuangan terdiri dari beberapa komponen utama, yakni komponen laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Laporan keuangan ini sangat penting untuk menilai kinerja perusahaan, posisi keuangan, dan arus kas yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan manufaktur tekstil. Yang pertama, ada efisiensi produksi. Efisiensi dalam proses produksi sangat penting untuk menekankan biaya operasional dan meningkatkan profitabilitas. Penggunaan teknologi terbaru dalam produksi serta pengelolaan sumber daya manusia yang baik dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi pemborosan. Yang kedua, ketersediaan dan harga bahan baku. Ketersediaan bahan baku seperti kapas, polyester, dan bahan kimia untuk pewarnaan dapat mempengaruhi kelancaran produksi. Fluktuasi harga bahan baku juga mempengaruhi pada biaya produksi dan keuntungan yang diperoleh perusahaan. Dan untuk yang ketiga, ada permintaan pasar. Tren mode dan kebutuhan industri garment sangat mempengaruhi permintaan produk tekstil. Perusahaan perlu beradaptasi dengan perubahan selera pasar dan menawarkan produk yang sesuai dengan permintaan konsumen. Lalu untuk yang keempat ada inovasi produk. Inovasi dalam desain ini dan kualitas produk merupakan faktor penting yang dapat meningkatkan daya saing perusahaan. PT Keluarga Sejahtera perlu terus mengembangkan produk yang memenuhi standar pasar dan memiliki keunggulan kompetitif. Lalu untuk yang kelima ada kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait perpajakan, regulasi lingkungan, dan kebijakan ekspor-impor dapat mempengaruhi operasional dan biaya perusahaan. Perusahaan perlu beradaptasi dengan regulasi yang ada agar dapat beroperasi secara optimal. Lalu untuk yang keenam, yang terakhir, ada persaingan global, yaitu perusahaan manufaktur tekstil juga harus menghadapi persaingan dari negara-negara penghasil tekstil utama, seperti China, India, dan Vietnam. Strategi pemasaran yang efektif serta pengelolaan biaya yang efisien menjadi faktor penting untuk bersaing di pasar internasional. Nah, teman-teman, lalu kita lanjut ke pembahasan. Di pembahasan ada neraca saldo. Apa sih neraca saldo itu? Neraca saldo adalah suatu daftar yang memuat saldo-saldo akun buku besar yang ada dalam perusahaan. Kapan neraca saldo dibuat? Neraca saldo dibuat pada akhir periode setelah posting transaksi pada jurnal umum selesai. Neraca saldo disusun dengan tujuan untuk menguji kesamaan jumlah debit dan jumlah kredit dalam buku besar. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa perusahaan kita berjalan di bidang industri tekstil. Untuk nama perusahaan yaitu PT Keluarga Sejahtera, dan ini untuk saldo awalnya dengan total 332 juta. Lalu untuk jurnal penyesuaiannya di mana meliputi beban persediaan barang jadi pada persediaan barang jadi, piutang usaha pada pendapatan penjualan, beban gaji pada utang gaji, pembelian bahan baku pada utang usaha, lalu ada biaya buruh tidak langsung, biaya listrik dan air, dan biaya perlengkapan pabrik pada utang usaha dengan total 17.650.000. Lalu selanjutnya, karena neraca saldo tersebut perlu disesuaikan. Kenapa perlu disesuaikan? Karena terdapat transaksi di jurnal penyesuaian. Total neraca saldo setelah disesuaikan sebesar 345.650.000. Selanjutnya yaitu ada laporan biaya produksi. Persediaan bahan baku awal periode sebesar 40 juta, pembelian bahan baku 6 juta, total persediaan bahan baku yang tersedia sebesar 46 juta. Persediaan bahan baku akhir periode sebesar 4.500.000, biaya bahan baku 41.500.000.
biaya tenaga kerja 52 juta, biaya overhead pabrik meliputi biaya listrik dan air 400.000, biaya perlengkapan pabrik 250.000, biaya buruh tidak langsung 500.000. Total jumlah biaya overhead pabrik sebesar 1.150.000. Biaya produksi 94.650. Persediaan barang dalam proses awal periode sebesar 25 juta. Persediaan barang dalam proses akhir periode sebesar 10 juta. Biaya pokok produksi sebesar 109.650.000. Selanjutnya itu ada laporan beban pokok penjualan. Persediaan barang jadi sebesar 50 juta, biaya pokok produksi 109.650.000. Persediaan barang jadi yang tersedia dijual sebesar 159.650.000. Persediaan barang jadi akhir periode sebesar 25 juta. Total biaya pokok penjualan sebesar 134.650.000. Lalu selanjutnya ada laporan laba rugi. Total penjualan sebesar 200 juta dikurangi biaya pokok penjualan sebesar 134.650.000. Laba kotor 65.350.000. Beban operasional meliputi beban administrasi 10 juta. Laba usaha sebesar 55.350.000. Lalu ada laporan laba ditahan. Laba ditahan pada awal periode sebesar 22 juta. Laba tahun 2024 sebesar 55.350.000. Total keseluruhan sebesar 77.350.000. Lalu selanjutnya ada laporan posisi keuangan dengan jumlah total aktiva sebesar 23.750.000. Total kewajiban dan modal sebesar 196 juta. Berdasarkan hasil analisis laporan keuangan PT Keluarga Sejahtera, dapat disimpulkan bahwa perusahaan memiliki peran strategis dalam industri manufaktur tekstil. Dengan memahami laporan keuangan secara menyeluruh, perusahaan dapat mengukur kinerja operasional, mengidentifikasi peluang pertumbuhan, dan mengelola risiko keuangan dengan lebih baik. Poin penting yang dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah: pertama, kinerja keuangan perusahaan. Laporan keuangan PT Keluarga Sejahtera memberikan gambaran mengenai profitabilitas, likuiditas, dan efisiensi operasional perusahaan. Dengan analisis yang tepat, perusahaan dapat mengoptimalkan strategi bisnisnya untuk meningkatkan daya saing. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Beberapa faktor utama yang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan meliputi efisiensi produksi, harga bahan baku, permintaan pasar, inovasi produk, regulasi pemerintah, serta persaingan global. Yang ketiga, pentingnya transparansi keuangan. Transparansi dalam pelaporan keuangan menjadi faktor kunci dalam menjaga kepercayaan investor, kreditor, dan mitra bisnis. Keakuratan dan keterbukaan dalam penyajian laporan keuangan dapat membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan yang lebih baik.